besar. Mencoba untuk mendapatkan Detona. Tidak kecil. Tapi Turtle berhasil dengan retribusi yang cukup baik. Diamankan seorang tuan muda Albert Bung Cornet. Yes. Bermodalkan satu skill saja dari seorang Karina, Dance of Blades, yang tidak perlu lagi untuk bikin satu one atau mungkin satu intertruncheon yang membuat Bang Sin harus benar-benar timingnya pas untuk langsung ngebinjai seorang Karina. Bahkan satu lagi ketika di late game nanti dengan item David yang dimiliki dari seorang Karina ini bakal lebih sulit lagi untuk Bang Sin membogem dari Binjai terhadap seorang Sans yang nggak sanstui lagi. Dan Opung Wawa kali ini Onyx Esports yang bisa kita bilang agak kurang berada di posisi yang menguntungkan. Tapi sebelum itu R7 masih coba dihajar oleh seorang bot. Sedikit demi sedikit mereka tidak memperdulikan apapun yang terjadi. Tapi yang mereka pentingkan adalah satu. Mereka maksa teamfight karena mereka tahu di late game Aldous dari seorang Bang Sin lumayan sakit. Aldous Racing! Bukan, itu Aulus. Aulus Racing. Yes, tapi apa yang membedakan dari Aldous Onyx dengan Aldous dari Arkihosi adalah ini selalu dibayang-bayangi untuk Aldous di top lane. Oke, tapi ternyata di arah bottom lane, R7 lempar counter masih bertahan. Sans mencoba untuk masuk tapi ternyata tidak bisa. Source skill yang cukup banyak telah dikeluarkan, membuat seorang Kiba masih coba untuk masuk dengan cycle eagle-nya. Kiba seorang diri, apapun yang terjadi kali ini, Flicker gunakan rugi benar. 3 lawan 1 dan R7 masih berdiri dengan kokohnya, justru Adrian dia tumpang. Sans yang maju ke arah tengah, dan Sans ikutan tumpang juga. Whatever dari esports apa yang mereka lakukan. Mereka gagal karena R7 tapi tidak berhasil untuk membunuh satu orang pun dan justru malah kehilangan 2 orang di tengahnya, Walai. Rugi benar. Harusnya kalkulasi yang dilakukan oleh seorang Kiboy itu dari bottom lane. Teman-temannya terlalu jauh. Itu miskomunikasi udah pasti. Flicker ultimate dikeluarkan. Tidak bisa menubahkan Lo R7. lihat snack time-nya fotonya R7. Sini geng gua masih bisa hidup, masih bisa untuk survive di bawah tadi. Rugi benar Romawa. Ya, dan lihat bagaimana Sin dia harus turun ke bawah. Itu Esmeralda gak mau gerak sama sekali. Cewek masih tetap stay di lane-nya. Sedangkan yang harus mengalah ternyata adalah Sin. Dia harus bisa mendapatkan stack dengan cukup cepat juga. Dan kali ini sudah ada rotasi yang dilakukan oleh RRQ Hoshi dan Recall. Apakah cewek akan menuju ke bottom lane? Dan seharusnya iya sih, karena dia udah recall. Dan terjadi pertukaran juga untuk Onyx Esports. Jangan bermain dengan api. Apalagi apinya bisa membara. Yang bisa langsung membuat tim dalam keadaan yang rugi. Bukan hanya itu, jangan bermain dengan api. Karena satu kali bermain dengan api bisa nyerembet ke semuanya. Bisa rusak seluruh yang sudah ditata selama itu ini. Dia, jangan cari masalah. Karena R7 lihat tebal banget dia. Sudah dapetin level ke-12-nya. Bahkan kita lihat nggak ada yang berani lagi mau ngurusin R7. Udahlah cabutlah, capek gua sama Babang Galak ini. Nggak mau ngeluarin banyak sesuatu dan bahkan Esmeraldanya yang kita tidak lihat tadi barusan di bawah. Diamankan begitu saja oleh Tuan Muda Albert dan Finn yang menarik karena siapa Sans yang ditarik begitu aja. Tapi lihat King Eagle, combo dengan seorang Sans dan langsung diajar begitu saja Albert. Tuan Muda Albert yang tampaknya langsung mendapatkan 1 point kill. Butses sekarang mencoba untuk maju ke arah tengahnya. Tapi masih bisa cabut dan bahkan recall dari seorang Butas. Untung gak ada pancer. Kalau itu ada pancer pasti dimasukin sama seorang Albert. Dan bahkan di depan sana turretnya hilang. Endless battle terbuka. Albert ke R7 mencoba untuk mendapatkan 1 buah Lord. Dan ini dia ke Onyx dari hashtag Battle Challenge 1 kali series. Mampukah mereka mendapatkan 1 buah Lord kali ini? Detona is coming tapi ternyata retribution yang tepat. Dan bahkan kali ini Albert agak sedikit amiss. Indomerit nggak ada yang lihat Tuan Muda Albert. Indomerit retrinya. Bener. Kebanyakan berenang dia. Enggak, kayaknya emang Albert tuh sengaja pengen kasih ke R7. Kayak Bang Galak lu aja deh ngambil Lordnya gitu. Ngerti, gue paham banget. Oke, dan dari itemnya yang sudah terlihat sekarang R7 dia kuat banget di garis depan. R7 bahkan belum pernah terpick off sama sekali Enchanted, Dominus dan juga Oracle pastinya yang dibawa oleh R7 sendiri. Sedangkan dari Onyx Esports harus bisa memaksimalkan pasif dari Sans. Tapi Sans setiap kali melompat ke sisi depan, inisiasi ada Finn untuk mengcover. 8 assist sudah diamankan untuk Finn kali ini. Yes, bener banget. 8 assist, tidak ada flicker tapi tampaknya untuk tim fight yang sekarang. Cewek, konsil, nggak berhasil ngerebut 1 orang. Ceweknya ketahuan sekarang. Nggak mau di defend judgment, siapa yang mau dimakan? Datang welcome, Drian, welcome to your set. Dari sana Calvin langsung hilang tapi chase fate-nya. Saatnya yang diincar. Dengan menggunakan karirnya di sana masih mencoba untuk bertahan. What? Oke. What? Apa yang terjadi di sana? Dan bahkan Albertnya juga langsung di trade kill begitu aja.
3 player dari Sang Raja langsung hilang. Ini dia jungler kedua belah pihak. Langsung mulai bergetar. Diinjak, terkena misil. Apa itu terjadi? Semuanya terpentok tembok, terpentok Lord, dan bahkan bisa kita bilang Onyx Esports dengan targeting dari cewek yang fokus ke arah belakang bisa menghilangin Clay. Ketika Clay tershutdown, Clay-nya hilang di telan bumi. Nggak ada damage tambahan Opung Wawa. Nggak bisa dibantu dengan Feather Restrict. Ya, dan itu satu stopper yang bagus banget dari Onyx Esports. Sedangkan untuk duel dari cewek dengan R7 ini menurutku akan menjadi satu buah stalemate juga, di mana cewek hanya akan memancing terlebih dahulu, dan ini ngebukain spacing untuk Sin yang kali ini bisa dapetin stacknya sekarang. Pertanyaanku cuma satu sih tadi. Kenapa Finn-nya nggak narik ke cewek aja sekalian? Dia Nggak lihat. Nah, itu ini tuh nih. kelihatan. Nih, Pas ini nih. Nih. Ah, nggak kelihatan. Nggak, tadi nggak kelihatan pas dia maju, pas mundur, dia itu baru kelihatan pas Clay-nya sama lewat. Clay-nya, iya. Iya. Dan Keburu juga dimakan sama Detonas Welcome. Feather of Heaven juga baru jadi untuk cewek waktu team fight yang tadi. Jadi lebih sakit pasti dengan adanya attack speed-nya juga. Dan R7 ini memang kuat banget sih dia. Iya, dan ini dia. 4 tahun 1. Apakah ini waktunya untuk cewek? Dia punya flicker sih, cuma buying time aja, tidak perlu digunakan untuk flicker ya. Dan bahkan R7-nya, ini dia. Salam olahraga, hai anak-anak landak. Menjadi lini paling depan dari R7 dan flicker yang langsung digunakan begitu aja. Sunshine diincar dan Sunshine langsung dimakan begitu aja. R7 masih tidak takut. Percuma dia gym tiap hari, kalau dia takut dia langsung menjadi orang paling depan untuk tim Aroke Hoshi. Dan bahkan memukul mundur semua pergerakan dari anak-anak landak menuju ke arah bawahnya. Mencoba untuk dapetin turretnya, belum adanya. Ultimate yang dikeluarkan, bahkan Butsia flicker ke arah belakang. Tondros pertama, Panzernya tidak mau memaksakan dirinya dan bahkan masih fokus ke arah turret di arah bawah. Lihat damage yang diberikan dari seorang Albert terlalu sakit, padahal ini masih berada di menit 14 yang harusnya Albert tidak terlalu maksimal, tapi ternyata dengan gold yang diungguli 5.000 gold, dia benar-benar bisa memberikan damage yang cukup sakit. Tentunya lihat 10.000 gold dan Lance Gold by Living by Mandiri Opung Wawa. Kali ini kita lihat Albert, Sin, R7 top 3 dipegang Ararki Hoshi. Ya, dan ini berarti bahwa mereka bisa 10.000. iya, dan mereka bisa langsung dive in karena mereka punya satu hero yang berada di garis depan yang selalu bisa ngenebein semua damage dari Onyx Esports. R7. Ini PR banget untuk bisa menangkap R7, concentration bisa dipakai untuk kabur juga. Lihat, gila lihat itu. Cuma Pokoknya bermodalkan R7 untuk membuka mapnya. Dan lagi-lagi, what? San, Gilang, apa yang kamu lakukan? Langsung menuju ke arah kacanya dan langsung di defense judgment. Dan lihat Albertnya triple kill menuju ke arah maniak. Albert si tuan muda maniak dan langsung di trade kill. Tidak, ternyata double kill justru Clay. Dan membuat wipe out. Say what, Ranger Emas? Ini bersama Raja dan segala Raja membuat match point ini lebih dimenangkan oleh mereka dan bahkan membawa ke game selanjutnya. Ini dia Ararki, Raja dan segala Raja yang membuat game ini benar-benar tak terduga. Yes. Tidak mau tidur cepat dan masih betah untuk di atas panggung. 3-2 kedudukan sementara. Best of 7 masih berlanjut. Lagi, Yes. High five global dulu. present. Gak punya itu, Onyx selalu kehilangan tempo permainan. Oke. Onyx seperti kehilangan informasi. Oke, satu lagi memang informasi penting sih. Tapi satu lagi yang mungkin aku bisa tambahkan di sana adalah bahwa ada kaca. Ini Finn dari tadi nungguin. Sun setiap kali membuat sebuah inisiasi, Defense Judgment selalu dipersiapkan untuk menarik Sun lebih jauh lagi dari kawan-kawan yang lain. Dan itulah yang terjadi berulang kali juga. Ketika Suns gak ada, siapa lagi yang bisa menahan? Siapa lagi yang bisa ngedeal damage cukup besar? Apakah Esmeralda? Apakah mungkin hanya berharap dengan Balmond yang pastinya lethal counter? Ini gak bakal bisa langsung dapetin kill kalau life-nya gak kurang. Dan untuk bisa ngeburst down satu hero, bakal didapetin dari yang namanya Karina sendiri. So, Aldous sih. Aldous, terus juga masih ada penjaga